Sudah live? Oke. Hai, selamat sore teman-teman CNN Indonesia TV. Apa kabarnya? Semoga puasanya masih lancar ya. Kita sudah masuk waktu ngabuburit nih. Seperti biasanya, CNN Indonesia dengan saya Prasidya Puspa akan ajak teman-teman yang nonton untuk ngobrol bareng. Kita ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman tahu nih, hari ini kita akan bahas mengenai suka duka industri musik kala pandemik. Agak sedih ya, karena malam minggu, ingat gak sih kalian kalau hari ini malam minggu? Jangan-jangan lupa lagi ya. Nah, ini malam minggu biasanya kita nonton live music, pergi keluar, atau mungkin nonton konser gitu ya. Atau mungkin sekedar karaokean sama teman-teman, tapi ternyata karena ada pandemi ini, ada wabah virus corona, jadi harus tertahan. Tapi paling enggak, banyak sekali musisi di luar sana yang coba memberikan hiburan untuk kita lewat konser virtual online. Ada juga konser amal yang ikut membantu masyarakat untuk mengurangi beban mereka di tengah pandemi ini. Dan ini sudah gabung, ternyata sudah request di CNN Indonesia TV. Yang sudah lihat, teman-teman lihat juga, saya akan ngobrol bareng sama, ini dia, ada Mas Adip Hidayat. Mungkin wajahnya sudah sangat familiar buat teman-teman yang suka nonton konser, karena beliau sering hadir di sana, pasti hadir. Kita akan ngomongin seperti apa sih suka dukanya, walaupun kayaknya sih ya 2 bulan terakhir ini banyakan dukanya. Tapi kita harus positif, apa yang bisa kita gali, apa optimisme yang bisa kita dapat dari industri musik Indonesia saat ini untuk semakin berkembang ke depannya usai corona ini. Kita coba undang nih, tadi sudah request. Oh, saya butuh waktu 1 menit untuk pin judul dulu ya. Oke, sebentar. Ini sudah puasa keberapa sih? Sudah 2 minggu ya? Sudah hampir 2 minggu. Gimana nih teman-teman? Kok saya nggak bisa pin? Oke, nggak bisa dipin. Nggak bisa, oke. Saya kayaknya butuh bantuan dari teman-teman saya untuk pin. Go live with. Ini kayaknya ada masalah. Oh, enggak. Oke, saya coba. Sudah bergabung? Sudah. Oke. Halo Mas Adip Hidayat. Halo, apa kabar? Baik sekali. Bisa dengar suaraku jelas ya? Sangat jelas, clear. Oke. Mas Adip, gimana kabarnya nih? Udah puasa hari 2 minggu ini? Masih tetap Iya, semangat dong? semangat sampai lupa hari ini hari apa ini. Ini malam minggu, saya juga tadi hampir lupa ini apa, hari apa. Iya, Tapi ternyata malam minggu diingetin sama teman-teman yang tadi sempat ngetek di CNN Indonesia. Mas Adip, oke. kita tahu 2 Ya, bulan belakangan ini jadi waktu yang cukup berat, khususnya untuk industri musik Indonesia. hmm. Tidak hanya kita kehilangan sosok-sosok legenda musik tanah air, tapi juga teman-teman yang bekerja di industri musik ini kehilangan lahannya, kehilangan pekerjaan mereka karena tidak adanya event lah, tidak adanya pagelaran, tidak adanya festival. Saya harus tanya nih, Mas Adip terakhir nonton konser kapan? Atau festival? Java Jazz? Sampai lupa ya. Terakhir nonton apa ya? 2 bulan lalu itu. Ya mungkin salah satunya Java Jazz ya, yang Java Jazz ya? dalam skala besar. Waktu itu lagi menunggu Hammer Sonic mau nonton Slipknot, udah kebayang serunya kan. Ternyata. Oke. Ya, Aku juga terakhir sempat ke Java Jazz, tapi memang nampaknya nggak serame tahun-tahun biasanya karena mungkin waktu itu sudah ada wabah pandemi di ya beberapa betul. negara. Ya, tapi kalau kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, kalau melihat siapa yang paling terdampak, kalau melihat musisi, teman-teman artis kayaknya masih bisa mendapat pendapatan lain gitu ya Mas Adip, dari Hmm. medium lain, mungkin dari sosial media, dari Instagram, dari YouTube. Tapi teman-teman yang bekerja di belakangnya, siapa sejujurnya yang paling terdampak yang Mas Adip lihat selama 2 bulan terakhir ini? Iya, sebenarnya kalau ngomongin yang terdampak, hampir semuanya terdampak gitu pasti ya. Tapi kalau kita lihat Hmm. pekerja-pekerja lapangan, kru, teknisi yang biasa ngurus sound system segala macam itu kan akhirnya
terpengaruh. Dan kalau kita bicara musik, musisi kan nggak hanya di panggung besar, tapi juga panggung-panggung kecil yang main di kafe reguler, ya kan? Itu kan banyak Mhm. sekali itu Mhm. yang perform tiap malam mengandalkan pemasukan dari situ. Itu otomatis juga kehilangan pemasukan gitu. Belum juga pengamen gitu ya. Pengamen juga mereka nggak ada tempat untuk ngamen pada akhirnya gitu. Ya Mhm. kalau bicara semua sektor ekonomi memang semuanya terdampak sih ini ya dari skala atas, tidak hanya musik ya, film apalagi nggak ada pemasukan sama sekali gitu, bioskop tutup gitu, syuting berhenti gitu, walaupun ada beberapa yang nekat ya, beberapa PH atau orang tetap syuting gitu, tapi hanya satu Mhm. dua. Tapi kalau kita lihat semuanya hampir terdampak, dan itu tidak hanya di Indonesia ya, ini terjadi di dunia gitu, festival-festival musik besar tertunda atau dibatalkan bahkan gitu. Mhm. Rata-rata mereka pada mundur ke tahun depan gitu. Jadi karena memang kalau ngomongin festival kan harus ngatur jadwal artis jauh-jauh hari gitu. Kalau dipindahkan, kalau nggak salah mereka kemarin yang pindah itu Coachella ya, yang pindah Mhm. di beberapa bulan ke belakang. Tapi ada juga yang terpakai ditiadakan kayak Glastonbury, itu nggak ada lagi gitu. Karena ya memang butuh persiapan panjang kan gitu. Makanya kemarin yang terjadi adalah kasusnya banyak sekali yang Live Nation sampai kerepotan untuk mengembalikan tiket ke penonton. Jadi Mhm. skema pengembaliannya itu seperti apa gitu. Saya nggak tahu untuk beberapa konser di Indonesia apakah sudah lancar pengembalian tiket dari promotornya. Kan banyak juga kemarin beberapa festival atau konser yang ditunda ya. Ada Hammer Sonic, Heeh. terus ada Head in the Cloud yang Rich Brian, Nicky, apa namanya, Yang Joji itu harusnya Maret harusnya kemarin perform. ya. Betul gitu. Itu sistem pengembalian tiketnya seperti apa? Ataukah ada beberapa yang ditahan dulu karena mereka berharap pindah bulan kan gitu, kayak Mhm. gitu. Jadi hampir semuanya terdampak pada akhirnya, semuanya mencari strategi untuk supaya bagaimana ini bisa sustain gitu. Katakanlah kemarin teman-teman musisi di seluruh dunia bahkan Indonesia berbondong-bondong mendukung untuk bikin amal gitu ya, konser amal. Mhm. Cuma ya sekarang mereka juga harus memikirkan nasib mereka dan kru dan keluarganya masing-masing gitu. Karena Mhm. kan apa namanya, kehidupan harus berjalan dan pemasukan harus jalan kan gitu. Betul. Strategi itu yang kemudian banyak dicari mau apa gitu, live streaming lewat Instagram, lewat YouTube segala macam gitu. Jadi mulai ada upaya-upaya untuk the new normal gitu, sesuatu yang Mhm. kelihatannya dulu nggak lazim akhirnya menjadi sesuatu yang lazim sekarang gitu, kayak gitu. Mhm. Tapi dari the new normal ini banyak yang melakukan konser secara online, live Online streaming. ya. Hmm. To be honest, ini menghasilkan nggak sih, Mas Adip? Oke, saya dari awal-awal, saya ingat saya salah satu orang yang awal pertama kali meminta untuk festival-festival atau konser musik di sebaiknya ditunda dulu karena apa namanya, di Mhm. Instagram saya ingat waktu itu posting gitu karena ngelihat dampaknya ya, dampaknya itu luar biasa penyebaran COVID-19 ini gitu. Pada Mhm. akhirnya baru berasa ketika memang itu terhenti, pemasukan dari teman-teman artis kan otomatis berkurang gitu. Kita menyebut satu nama gitu, dia seminggu bisa main 4, 4 perform gitu. Kalau dia dibayar 100 juta, udah otomatis 400 juta sendiri. Dikurangi kru segala macam, ada dipotong 30% mungkin sampai 20% untuk manajemen gitu. Sisanya buat dia gitu. Nah, itu kan sama sekali nggak Mhm. ada tuh. Nah, ketika pindah ke online, ada beberapa case yang menarik. Kemarin saya sempat lempar di Twitter gitu. Ada salah satu penyanyi yang lagi terkenal sekali, dia nggak mau jawab lewat Mhm. Twitter, tapi DM saya. Dia bilang gini, Iya, Mas, yang soal ridership ya. yang soal rider, ketika kondisi seperti Aha. ini, teorinya malah saya ngecas harga lebih tinggi. Karena Oh, satu, si brand tidak melakukan produksi sewa tempat, nggak perlu sewa sound aha. system, nggak perlu sewa I.O. Oke. Jadi semuanya langsung direct agensi langsung ke artis gitu. Jadi mengurangi banyak budget gitu. Saya bilang dan diterima, diterima Mas gitu. Saya bahkan bisa Mhm. bisa 1,5 sampai 2 kali lipat dari biasanya perform
Tapi ini musisi yang sangat lagi digandrungi dan lagi apa namanya ada di mana-mana lah. Setiap festival pasti ada dia gitu. Saya nggak tahu apakah ini Hmm. juga akan terjadi ke artis yang istilahnya mungkin tidak sepopuler dia gitu, atau secara demand belum terlalu kuat, tapi namanya cukup populer. Karena sempat ada booking agency juga curhat ditawar sampai setengah nih gitu, karena kalian kan nggak ngapa-ngapain, gampang segala macam gitu. Nah, ini sebenarnya kan kesadaran dari brand untuk yang biasa memberikan full rider ke mereka di kala seperti ini, apakah mereka akan komit memberikan full price atau karena segalanya dipotong, kan bisa jadi produk mereka juga tidak terlalu laku. Tergantung sih produk apa dulu gitu. Kalau kita bicara rokok, mungkin orang konsumsi masih masih banyak Ya. gitu ya. Tapi kalau untuk e-commerce terus yang lain-lainnya bisa jadi bisa naik dan turun kan kurang tahu juga. Tapi intinya kan semuanya lagi berbondong-bondong bermain di online dan pada akhirnya audiens kan memilih kan gitu, Mhm. memilih. Biasanya kan jam 4, jam 5 sampai jam 8 Itu itu prime ketika time-nya ya. Ramadan peak ya. Jadi orang Ya, ya. rebutan, wah mau nonton siapa nih gitu. Heeh. Mau nonton artis siapa gitu. Pada akhirnya kan engagement yang dilihat kan gitu. Tapi saya lihat beberapa brand sangat sangat agresif gitu untuk melakukan campaign gede-gedean itu ya. Jadi tidak hanya sebagai apa namanya, tidak hanya sebagai dibayar sebagai fee performer, tapi Mhm. saya lihat beberapa menjadi ambasador juga gitu, Heeh. menjadi ambasador dari brand tersebut. Jadi kalau ngomongin menghasilkan apa enggak, menghasilkan untuk nama-nama tertentu yang mungkin populer, tapi Mhm. untuk nama-nama besar yang kalau kita bicara kayak penyanyi yang biasanya tampil di kafe, terus atau nama band-band yang main di kafe reguleran, bisa jadi mereka akan susah kalau brandnya ngejarnya yang punya nama terus gitu, Heeh. Heeh. yang followernya Instagram di atas 1 juta gitu, yang di Oke. atas 2 juta, 3 juta, ya udah kasih aja selebgram gitu suruh ngomong ngaco gitu kan. Nah, kalau kalau Ya, kita itu masih terkait soal itu. Kemudian ya. bagaimana peran dari label rekaman untuk mendorong para musisinya agar musisinya bisa bertahan di landscape entertainment yang sudah berubah ini? Saya pikir juga mereka, saya tadi baru baca artikel di apa namanya di media luar gitu bagaimana label-label gede sana juga lagi memutar otak bagaimana supaya campaign supaya artisnya bisa bisa mendapatkan revenue dari online konser yang mereka bikin gitu dari Mhm. seriesnya gitu. Ya paling mudah ya paling saat ini ya nyari sponsor. Karena kemarin saya sempat bikin awal-awal bikin series program gitu dengan beberapa partner berupa tiketing, bayar tiket gitu untuk orang Mhm. nonton gitu. Mhm. Cuma kan dalam kondisi seperti sekarang kan orang kelihatannya nonton konser itu belum menjadi, bukan belum, mungkin menjadi kebutuhan yang kesekian ya gitu. Karena kita lihat apa namanya perusahaannya mungkin juga lagi susah gitu kan. Banyak yang unpaid leave gitu kan, bahkan mungkin gajinya tertunda. Cerita-cerita itu kan sangat sering selama 2 bulan ini terdengar ya. Unpaid leave, terus THR mungkin di akhir tahun, nggak di tahun ini, gaji mulai PHK. dipotong, PHK, jadinya pengeluaran hiburan mereka ketika berbayar juga mungkin harus berpikir keras gitu. Walaupun itu mungkin 25.000, 50.000 sampai 100.000 gitu. Makanya dari sponsor ini sebenarnya harapannya untuk menutup produksi dan si artisnya udah nggak mikirin tiket lagi gitu. Mhm. Tiket sebagai bonus kemudian kalau misalkan memang mau dibuat berbayar gitu. Kayak gitu. Oke, kalau kita ngomongin tiket, kita ngomongin juga soal konser, Mas Adib. Hmm. Sekarang dengan banyaknya konser yang akhirnya dipending, ditunda, atau bahkan dibatalkan di tahun 2020 ini, melihatnya prediksinya konser-konser di masa mendatang ini akan berubah atau akan seperti apa, Mas Adib? Ya, kalau kita lihat beberapa seminggu ini, 2 minggu ini malah berita dari Eropa itu membuat eh, apa namanya banyak pihak menengok gitu. Jadi Mhm. Denmark, Jerman, Swedia itu musisi-musisinya mulai melakukan drive-in concert. Oh, oke, di mobil ya konsernya. Ya, di mobil. Kita nontonnya di Jadi mobil maksudnya. betul. Jadi unik apa namanya? Mereka bayar tiket apa namanya? Bayar tiket terus
untuk tiketnya itu akan dikasih akses Zoom, ID-nya. I see. Jadi terus ketika mobil datang ke konser, si penonton yang udah memegang tiket dan ID Zoom tadi itu bisa komunikasi dengan si artis lewat Zoom tadi. Si artis di atas panggung. Mhm, mhm. Jadi ngobrol di sana, request gitu. Bahkan kemarin ada penyanyi Jerman yang, ada mau mengucapkan sesuatu enggak gitu. Dia bilang bahwa, gue menciptakan koreografi lagu ini, khusus lagu itu. Boleh dong lu keluar dari mobil, naik ke atas panggung, nari dong gitu. Kan itu menjadi seru ya, menjadi menarik Iya, iya, gitu. iya. Jadi itu apa namanya salah satu yang lagi rame di Eropa, terutama Denmark, Swedia, Jerman gitu. Nah, Mhm. kemarin ada salah satu promotor yang mulai mengeluarkan teaser bahwa akan diadakan drive-in concert gitu. Saya bilang kapan mau dibikin? Bulan ini? Oh, nggak mungkin bulan ini. Apa namanya? Kita harus melihat kondisi dan keamanan yang dari apa namanya gugus depannya COVID sendiri. Kapan mulai diamankan untuk orang mulai bersosialisasi dengan tetap jaga jarak ya, kayak gitu. Mhm. Itu kapan? Karena walaupun apa namanya dengan drive-in persiapannya kan juga tetap membutuhkan kru banyak gitu segala macam Iya, gitu ada kan. Ya, interaksinya lah ya. iya, ada interaksi. Jadi itu menjadi salah satu solusi. Ada juga plan yang tadi saya baca Live Nation Pusat mereka mau membuat satu dengan drive-in itu tadi. Tadi terus kedua dengan pembatasan penonton. Oke. Pembatasan penonton. Jadi misalkan kita ngomongin kalau tenis indoor gitu. Tenis indoor kan kapasitas misalkan berapa sih 4.000 ya. Mhm. 4.000 itu pack banget. Oke, berarti dengan kondisi seperti sekarang harus dibuat 2.000 atau 1.500. Ada jarak di antara penonton. Oh, Ada jarak di antara penonton gitu. Cuma kadang kan tantangannya ya namanya orang udah dengerin musik gitu kan, udah dengerin mhm. musik lompat apalagi musiknya yang rock atau metal gitu dia headbang gini udah 1 meter sendiri kan gitu. Jadi memang memang apa butuh adaptasi yang sangat ketat tapi bisa jadi itu bisa menjadi salah satu solusi juga. Dan yang kedua mungkin yang ketiga mungkin selain tadi drive in terus pembatasan penonton, yang satu memang konser di rumah gitu. Yang selama ini sudah dilakukan sering tapi mungkin dengan produksi yang lebih bagus gitu. Dalam Mhm. arti kayak tetap di studio dengan protokol COVID yang ketat, ada tata lampu yang bagus segala macam gitu, live-nya di YouTube, tapi harus berbayar. Ah, Jadi iya. dari situ sebenarnya si artis juga bisa memancing dengan lagu baru. Oke, aku minggu depan, misalkan Raisa gitu. Oke, Raisa akan live minggu depan apa namanya untuk ada satu lagu baru khusus di konser ini gitu. Mhm. Fansnya kan juga pasti akan, gue pengen tahu nih, misalkan Mhm, Slank gitu. mhm. Ada satu lagu baru Slank yang khusus dibawakan konser minggu depan dengan berbayar tiket 50.000 gitu. Kayak gitu. Saya kemarin sempat ngobrol Pasti juga, lebih mau nonton iya, lah ya. iya bisa jadi ada pancingannya kayak gini. Oke, kalau penontonnya melebihi 1.000, saya akan tampil setengah jam. Kalau 2.000, saya makin main 1 jam misalkan. Jadi setiap hari dikasih informasi berkala. Wah, ini yang nonton, yang beli baru 500 nih, ini bakalan 15 menit doang nih kita perform. Kayak gitu-gitu Mhm. misalkan, sambil dipancing gitu. Itu di luar kalau nggak ada sponsor ya, lagi-lagi. Cuma kalau Oke. ada sponsor ya cash close gitu. Semuanya bisa menjadi apa namanya sama-sama enak lah gitu, penonton juga mungkin nggak perlu bayar tiket, si artis sudah dapat pemasukan dari sponsor, sponsor juga dapat brand awareness dari acara-acara itu yang dibuat secara apa namanya live gitu. Mhm. Mas Adi, ah, karena ngomongin konser nih ya, saya jadi Hmm, keinget legenda musik Indonesia yang ya, baru saja meninggalkan kita, almarhum Didi Kempot. hmm, Ini kan mau ngadain konser ya, Mas. ya, Mau ngadain konser kalau tidak salah Desember, November, Desember inilah. yang di GBK ya. Yang di GBK itu. Hmm, hmm. Eh, kita lihat di lini masa antusiasnya begitu besar terhadap apa yang dikerjakan dan juga karya-karya dari Didi Kempot. Hmm. Ketika sang artisnya sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita, apakah mungkin konser ini akan tetap berjalan tanpa adanya seorang Didi Kempot yang bisa mengajak semua orang untuk menyatu bersama? Tergantung si pihak keluarga dan si promotornya sih gitu. Mhm, mhm. Karena kalau itu diubah menjadi konser tribut kan bisa saja. Jadi maksudnya musisi-musisi yang apa namanya lekat dengan beliau atau memang yang selama ini malah mungkin
tidak pernah membawakan karya-karya beliau ditampilkan di situ gitu, itu bisa menjadi menu yang menarik juga pasti gitu, Mhm. penghargaan untuk apa namanya, almarhum gitu. Cuma kan kembali harus diperhatikan kondisi protokol yang ada kan, apakah ketika nanti Desember itu udah beneran safe ataukah yang seperti tadi kata Live Nation harus dibatasin. Katakanlah GBK misalkan 80 sampai 100 ribu ya Mhm, kapasitasnya. mhm. Mungkin ya cuma setengahnya gitu supaya ada physical distancing di antara penonton yang duduk itu ada dibatasi yang kosong gitu kan. Mhm, Kalaupun mhm. yang di bawah, yang di audiens juga ada pembatasan, misalkan dikasih lingkaran-lingkaran di situ gitu. Paling enggak itu udah ya kayak kemarin di Pasar Salatiga itu bagaimana menjadi Oh iya viral iya karena iya. dikasih kotak-kotak, siapa tahu di GBK itu ada bulutan-bulutan untuk orang berdiri ada jarak gitu. Kayak gitu. Jadi goyang tapi harus statis gitu. Harus tetap di dalam lingkaran itu ya. Ya, karena kan saya yakin ke depan akan banyak hal-hal yang mungkin menggelikan sebelum COVID ini, tapi menjadi sesuatu yang normal gitu. Mhm, mhm. Jadi, Mas Adit, ya, boleh dong cerita sedikit soal Didi hmm, Kempot di mata Mas Arif Hidayat? hmm, kami kemarin ketika di Billboard Indonesia bikin Billboard Indonesia Music Award, jujur langsung waktu itu CEO kami Mas Aldo Sianturi yang, aduh ini Didi Kempot harus dikasih tempat nih karena di beberapa penghargaan musik sebelumnya kayak nggak disebut, belum disebut gitu. Makanya kami dengan apa namanya penyelenggara langsung kontak ya, ya jadwalnya pas, jadi malah sekaligus perform waktu itu gitu. Jadi Ya ya, saya nonton. eh, ya senang sekali bisa memberikan penghargaan apa namanya Lifetime Achievement Award kepada beliau karena saya melihat dia itu menjadi role model untuk musisi daerah dari daerah lain. Mhm, Karena kemudian bahasa kan tidak menjadi persoalan sekarang gitu. Bahasa mhm. Jawa itu yang mungkin orang nggak ngerti maknanya gitu, orang menjadi paham, menjadi tahu eh, lirik-lirik lagunya seperti apa sih soal patah hati segala macam itu. Tidak hanya orang Jawa Mhm. gitu, orang-orang dari daerah lain juga kemudian menggemarinya gitu, sama menyukai Mhm. si Guros gitu. Liriknya lagu Islandia nggak ada yang paham gitu. Lagu-lagunya Björk gitu kan ada kadang ada yang liriknya pakai bahasa Islandia nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi orang mendengarkan musik kemudian udah menjadi apa namanya bahasa yang sangat umum, bahasa universal gitu. Nah, ngomongin beliau, harapannya kan muncul nama-nama lain dari daerah lain nih, misalkan dari Jawa Barat, Mhm. katakanlah misalkan Kang Dul Sumbang gitu. Kan lagunya juga sangat populer gitu. Dia bisa bisa naik ke permukaan. Siapa tahu ada musisi daerah lain dari Medan, dari Palembang, dari Bali misalkan gitu. Mhm. Karena pasti ada lokal heroes yang kita nggak tahu gitu. Yang saya mungkin belum pernah tahu tuh siapa musisi daerah Bali yang sangat populer gitu. Siapa yang di Yes. Medan yang populer siapa gitu. Sama dengan ketika Didi Kempot naik, oh ini ternyata udah sangat populer dari puluhan tahun lalu, Dari bahkan sering dulu. manggung, sering nama. Cuma secara nasional mungkin baru 3 tahunan belakangan gitu ya semua Mhm. orang Oke. Tapi selain mengenal Didi, dia gitu. Ya, betul. Tapi selain Didi Kempot juga ada beberapa musisi, ada Erwin Dewa 19 yang juga ya, meninggalkan kita, ada juga Glenn Fredly. ya. Ini yang secara mengejutkan, kita nggak tahu, nggak pernah tahu legenda-legenda ini punya sakit apa, Mm-mm, ternyata langsung ada kabar di WhatsApp itu bikin semua shock sih. Tapi ya. kalau ngelihat di sosial media, apresiasi terhadap para artis ini, ada beberapa musisi, katakanlah mungkin musisi yang terkenal lewat YouTube lah, mereka bikin Mm-mm, cover. Pada akhirnya cover itu eh, mengajak kolaborasi teman-temannya yang lain. Jadi ada duet gitu mas. Ada fenomena baru di sosial media, ada mm, duet-duet gitu dengan lagu-lagu legendaris, ada juga lagu-lagu yang populer zaman sekarang. Ini mm. kita tinggalkan. Mas Adit ngelihat duet-duet di media sosial ini nantinya akan seperti apa mas? Akan tumbuh ada musisi baru juga seperti yang tadi Mas Adit katakan mungkin? Ini ngomongin yang ketika COVID ya atau sebelum? Ya, ketika COVID ada fenomena ini, fenomena Oke, lagu-lagu kolaborasi ya. populer kemudian di cover sama teman-teman di Instagram, terus diajak Ya. duet dan duetnya itu meledak padahal bukan 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 dengan sesama musisi gitu. Hmm. Ya, apa namanya?
pada akhirnya kan orang butuh hiburan ya, pada orang Mhm. akhirnya butuh hiburan dan butuh tampilan yang berbeda juga gitu. Kadang ketika musisi yang mungkin kita ngomongin musisi cover gitu, ketika mereka tampil dengan aransemen yang baru bisa jadi lebih sering mereka lebih populer dari penyanyi aslinya yang mungkin udah beberapa tahun lalu tidak membawakan gitu kan, case-nya seperti itu tuh. Tapi yang Mhm. perlu menjadi catatan sebenarnya hak ekonomi performing right dan copyright-nya itu yang memang harus sudah diurus sedemikian rupa dulu. Karena kan apa namanya banyak case tanpa izin terus cover terus diupload apa bahkan dimonetize mungkin gitu. Cuma ya itu Mhm. tadi harus ada etikanya apa namanya harus izin pencipta lagunya ketika misalkan udah nggak ada ya ke publishingnya gitu kan Mhm. harus terdata itu supaya nanti penggunaannya bisa dikontrol dan hak ekonominya tetap kembali ke si penciptanya gitu segala macam. Jadi ya itu menjadi salah satu jembatan bisa saja gitu ketika kita bicara musisi cover gitu. Tapi pada akhirnya kan dikembalikan ke karya dia harus membuat karya original ya, karya original sendiri Mhm. dia gitu. Mhm. Kecuali dia mau berakhir memang mau seperti itu terus gitu, seperti kayak teman-teman di kafe yang membawakan lagu-lagu orang lain gitu. Kan pilihan ya Mhm. gitu. Itu pilihan gitu. Karena kan kalau mau menjadi musisi yang beneran ya memang harus menciptakan karya. Karena kan kita tidak mau mengingat, oh si A yang pernah membawakan lagunya Dewa. Nggak gitu kan. Tapi Yang si cover lagu ini ya gitu. iya, si B yang membawakan lagu gitu. Jadi eh, Aha. pada hakikatnya kan harus melekat gitu. Kita sering lihat penyanyi-penyanyi yang kualitas suaranya bagus sekali, tapi belum dapat Mhm. lagu yang pas. Pada akhirnya kan beliau orang-orang itu tidak dikenal dengan karyanya, tapi hanya sosoknya gitu. Yang sebenarnya kan yang di sini yang penting kan lagu ya kembali ke lagu seperti Glenn Fredly selalu bilang kembali ke lagu gitu karena kalau ngomongin teknis penyanyi yang sangat bagus banyak gitu cuma dia memang harus mempunyai lagu yang hits yang orang tahu dan akhirnya berjodoh dengan dia gitu kayak gitu Mhm. ya. Oke. Mas, dengan banyaknya orang yang cover lagu, ini tinggi nggak sih apa namanya streaming streaming musik di platform online? Kalau dari Billboard sendiri mungkin yang Billboard pantau Yang dari musik streaming atau di YouTube. di musik streaming kayak Joox atau Spotify. Oke, kalau pendapatan di sana tetap ada, cuma secara nominal mungkin belum bisa menjadi apa ya, kayak kayak band atau artis manggung gitu. Jadi kan Tapi kabarnya ada eh, peningkatan ini, peningkatan orang jam orang untuk mendengarkan musik lewat situ. Bener nggak sih, Mas? men- eh, mereka harus nge-share data dulu sih ya, bagaimana Oh, apakah beneran penuh. Karena kan tadi sempat baca juga di Billboard di Amerika, audiens akhirnya kan tidak hanya fokus kepada audio, tapi mereka juga fokus kepada video. musik Jadi ya, video musik. konten-konten tidak hanya musik tapi film. Jadi ketika Oh, I masa see. lockdown ini kan orang orang juga bosan juga kan dengerin lagu terus. Mhm. Mereka harus nonton film apakah di Netflix atau saluran-saluran apa namanya TV kabel yang ada di Indonesia misalkan gitu. Mhm. Jadi terpecah gitu, tidak hanya lagu saja gitu. Jadi orang kan butuh hiburan, apalagi bioskop kan tutup kan. Jadi akhirnya Mhm. nyari film-film lama pun ditonton lah akhirnya gitu. Atau Mhm. layanan-layanan berbayar tadi itu gitu. Pada akhirnya kan audiensnya tidak hanya fokus dengerin musik streaming, tapi juga mendengarkan apa namanya ke saluran lain gitu, ke Apple TV, ke Netflix, ke layanan-layanan berbayar lain yang di lokal gitu kayak gitu. Jadi Jadi sekarang musisi kalau bikin video musik atau musisi ngeluarin hmm, ngerilis single, video musik tuh jadi hal yang penting dong ya sekarang di tengah pandemi ini untuk dapat eh, experience-nya itu. Iya nggak sih? ya, yang sering teman-teman kan pada bikin video lirik ya. Bikin Mhm. video lirik. Biasanya ketika sebelum video klipnya ada gitu dia bikin video lirik dulu segala macam gitu. Video lirik yang ada teksnya ditampilkan gitu. Baru kemudian beberapa minggu kemudian baru ada video klipnya gitu. Sekarang seperti itu. Jadi ya memang sekreatif mungkin sih untuk di kala seperti sekarang ini apa yang harus dilakukan secara digital gitu. Itu harus dilakukan gitu termasuk yang Mhm. bikin tadi video-video macam-macam itu cover segala macam gitu-gitu.
Oke, Mas Adip ini karena waktunya sudah Mendekati ya, 4.30, sudah mau siap-siap ngabuburit juga kayaknya Mas Adip. ngabuburit, Boleh dong ngabuburit. pesan dan apa namanya ya, harapan lah untuk industri musik Indonesia supaya terus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang sangat terdampak dari corona ini. Eh, yang paling mudah yang sekarang dimiliki aset masing-masing di rumah sih ya. Kalau kita bicara sponsor pasti butuh waktu juga. Cuma apa yang bisa dilakukan adalah dengan misalkan untuk teman-teman musisi bisa bikin apa namanya kelas online untuk kelas musik gitu. Kemarin ngobrol sama Once juga mau diusulkan untuk dibikin masif gitu untuk teman-teman kafe mulai ngajar musik gitu. Intinya memanfaatkan apa yang ada di digital, platform digital, Instagram, Facebook, Twitter untuk mendapatkan pemasukan gitu dengan cara barcode. Saya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman pengamen di IMJ, Institut Musik Jalanan. Mereka Mhm. bahkan bisa membuat barcode. Jadi mereka ngamen udah pakai barcode sekarang gitu. Jadi Oh, ketika oke. live gitu barcode-nya ditampilin di depan gitu. Jadi orang tinggal nyecan gitu. Nah, hal kayak gitu kan menjadi sesuatu yang baru ya, yang buat Pengalaman baru. orang-orang menjadi apa namanya bisa dilakukan ke depan gitu, buat siapapun gitu. Nah, Mhm. dari situ harapannya audiensnya makin banyak gitu, karena kan nggak semua orang followernya jutaan di Instagram dan di Twitter Mhm. gitu. Intinya tetap Oke, semangat, optimis dan semoga semuanya badai cepat berlalu ini gitu. harus optimis ya. Iya, Karena kita udah rindu banget nih nonton-nonton konser. Kayaknya walaupun ada konser online di mana-mana dari seluruh dunia secara gratis gitu ya, Mas. iya, udah lihat, Pengalaman menonton langsung itu jauh berbeda ya. betul. Sangat Karena berbeda. Kita kehilangan itu. nonton konser ya harus desak-desakan, harus teriak-teriak gitu kan, harus apa namanya hal-hal yang menyebalkan melihat orang yang ada Rob Sheffield wartawan musik dari Amerika yang dia sampai akhirnya kangen untuk orang yang selalu di konser itu ngevideoin mulu karena ternyata dengan kondisi sekarang dia akhirnya nyari itu footage-footage video-video yang mungkin secara official nggak diupload sama artisnya ya. Tapi dengan kondisi lockdown 2 bulan ini dia jadi nyari, gue pengen nyari konser ini ada nggak ya yang upload ya. Pengen mengenang gitu memori konser-konser itu kayak gitu. Makanya kita lihat banyak sekali artis-artis yang setiap hari mengeluarkan seri live-nya kan. Metallica nampilin live-nya 2 tahun lalu, Genesis bahkan naruh katalognya lama taruh di situ gitu. Terus siapa lagi Foo Fighter naruh video-video lamanya, Slipknot juga. Karena harapannya orang menjadi terhibur dengan di rumah buka YouTube, pasang speaker ya teriak-teriak sendiri di rumah gitu sambil lihat band idolanya perform kayak gitu. Ya. Paling nggak itu bisa mengurangi lah sedikit kerinduan kita Ya, itu dengan yang belum atmosfer. dilakukan teman-teman musisi Indonesia. Jadi saya lihat mereka belum ada yang naruh, misalkan Dewa live di Surabaya 2 tahun lalu diupload gitu, selama 1 jam kan itu mengobati kerinduan ya. Balik Gigi lagi ke naruh, archive. iya ke archiving, bagaimana katalognya Raisa misalkan live-nya pas di mana, Tulus pas kapan ditaruh. Jadi fansnya ada apa namanya, ada kerinduan bisa nonton live lagi walaupun cuma di YouTube gitu. Nah bisa jadi dari situ sponsor bisa masuk buat si teman-teman artis gitu, tempel lagi brandnya di depan kayak gitu. Ya, bukan cuma teman-teman artis yang mendapatkan keuntungan, tapi juga semua kru yang bekerja selama ini Iya, untuk dapat. menghidupkan para musisi ini bisa dapat juga ya, Mas, dengan Iya, keuntungan betul, dari sponsor dan lain-lain. Mas Adi Pidayat, betul. terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami loh di Ngobrol Sama-sama. Bersama Iya, Indonesia. Seru banget. Semoga kita sampai ketemu lagi nanti di konser, mungkin konser apapun. betul. Semoga kita bisa nyanyi-nyanyi bareng di konser tersebut ya. Mas Arif, Oke, selamat menyiapkan buka puasa. Salam untuk keluarga. Hari ini buka puasa di luar rumah nggak nih? di rumah. Oh iya, kemarin di luar ya, kemarin ya Di sempat luar diliput rumah sama kan CNN kemarin? juga. Iya, Hari ini di itu dalam juga rumah ya? ini dalam rumah gitu. Nanti Di lebaran dalam. lagi halal bihalal. Oh, seru banget. Tukeran Iya, ketupat berarti ya. itu kan ketupat. Oke deh, Mas Arif. Terima kasih Iya, banyak. thank Salam you. hangat untuk keluarga. Ya, Bye-bye. bye. Oke, itu dia tadi ngobrol saya bareng Adip Hidayat, pengamat musik Indonesia, penulis, jurnalis juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram hari ini.
kita tahu industri musik sedang berduka, tapi kita harus mencoba optimis. Kita harus selalu dukung teman-teman musisi untuk selalu berkarya. Kita harus dukung tadi ya, dengan apa namanya, tidak hanya dengan semangat, tapi juga mungkin nanti akan ada konser berbayar via online, terus ada konser drive-in di mobil via Zoom atau apalah inovasinya. Kita harus tetap dukung supaya kita bisa kembali lagi ke situasi sedia kala, bisa nonton musik lagi bareng-bareng, bisa nonton konser rame-rame bersama teman-teman ya. Well, itu dulu, dan besok juga akan ada live Instagram. Besok akan ada rekan saya Putri Ayu Ningtyas yang akan olahraga bareng sih kayaknya. Olahraga bareng sambil ngabuburit, untuk tetap sehat juga. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Kita pokoknya saling jaga, pun misalnya nggak ngerasa sakit, tetap harus pakai masker keluar rumah ya. Itu dulu. Terima kasih banyak. Saya Prasidya Puspa pamit. Sampai jumpa. Dadah.